Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Suli selaku pendiri dari Jamiah Shalawat ini, dan yang terhormat kepada Ibu Elmiah selaku tuan rumah, dan tak lupa pula dengan ibu-ibu yang telah berkenan hadir di malam hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan kita taufik hidayah beserta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di hadal majlis fi halis wal afiyah. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, keharibaan kita, beliaulah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penyelamat umat, pemberi syafaat kelak di hari kiamat. Sebelumnya di sini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua, karena ini merupakan tugas kuliah saya, tugas ujian akhir semester, yaitu untuk ceramah di kalangan ibu-ibu muslimat. Nah, di sini saya akan menyampaikan sedikit ceramah saya yang berjudul Budak Dunia. Apa ibu-ibu di sini ada yang mengerti arti dari budak dunia itu? Ya. Ya walaupun tidak ngerti kan pas ngerti. Budak dunia itu adalah seseorang yang sudah terjerumus ke dalam nikmatan dunia sehingga dia melupakan kehidupannya nanti di akhirat. Nah, seperti apa sih Bu orang-orang yang sudah termasuk budak dunia? Budak dunia itu memiliki 5 tanda. Yang pertama itu beribadah hanya untuk urusan dunianya, yang kedua cinta kepada hartanya, yang ketiga itu lupa waktu, yang keempat itu selalu merasa kurang, dan yang kelima kikir. Nah, yang pertama beribadah hanya untuk urusan dunianya. Yang dimaksud di sini adalah seseorang yang rajin beribadah, setiap hari melakukan sholat tahajud, melakukan puasa, melakukan sholat duha, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Namun niat awalnya itu hanya untuk urusan dunianya. Nah, seperti saya melakukan sholat duha. Saya melakukan sholat duha, ditanya sama orang, kamu kok sering melakukan sholat duha? Kan sholat duha itu sunnah, tuh katanya. Terus saya menjawab, iya, nanti kalau saya gak sholat duha, dagangan saya gak ada apa-apanya, dagangan saya gak lancar gitu. Itu awal niat yang salah, Bu. Yang benar itu kita niat untuk beribadah kepada Allah, untuk sanggup kita nanti di akhirat, dan yang kita harapkan juga untuk urusan dunianya kita dilancarkan. Tapi niat awalnya tetap untuk beribadah kepada Allah. Nah, yang kedua adalah mencintai hartanya. Di sini orang yang sudah menjadi budak dunia itu terlalu mencintai kekayaannya. Apa yang dia miliki itu kayak dia memiliki rasa takut untuk kehilangan semua ini. Padahal semua ini memang sementara kan. Nah, kalau orang yang sudah cinta dunia itu yang ada dalam pikirannya hanya urusan dunia, semoga uangnya tambah banyak, apa yang kita inginkan selalu kita dapatkan. Nah, seperti itu. Untuk tanda yang ketiga itu lupakan waktu. Nah, lupa waktu ini seperti contohnya kita berdagang ya. Seumpamanya orang yang ke pasar gitu pagi-pagi kan, orang yang menyiapkan dagangan di pasar itu sebelum subuh kan mesti ya Bu ya, jam 3, jam 2 gitu ya. Nah, dia itu menyiapkan dagangan dari jam 3, nanti waktu adzan terus dia lupa ada sholat. Nah, kan sudah adzan tuh mestinya banyak yang dari warung-warung buat belanja gitu ya Bu ya. Nah, jadi dia tuh melayani gitu, melayani terus sampai dengar waktu tulu telah tiba. Nah, itu kan sudah lupa buat waktu beribadahnya. Nah, seperti itu. Tanda berapa ada? Keempat. Yang keempat itu, yang keempat selalu merasa kurang. Nah, maksud
maksud di sini orang yang selalu merasa kurang itu seumpamanya sudah memiliki sepeda. Dia sudah memiliki sepeda, namun dia masih pengen mobil. Nah, dia beli mobil, tetangganya ada yang beli yang baru, yang terbaru dari yang dia miliki. Nah, pengen beli juga. Nah, seperti itu, Bu. Terus pokoknya gak ada bersyukurnya gitu, Bu. Nah, seperti itu orang yang dapat dikatakan budak dunia. Untuk tanda yang terakhir, ciri-ciri yang terakhir itu kikir atau pelit. Nah, orang yang sudah mencintai dunianya itu kan yang saya ucapkan tadi ya, takut kehilangan hartanya, takut kehilangan apa yang dia miliki. Nah, dia itu pelit, Bu, seperti mau mengeluarkan sodako. Dia itu, kok aku mau sodako dengan cuma-cuma, padahal aku yang nyari sulit gitu. Nah, seperti itu. Padahal kan sudah diterangkan di hadis itu perihal makanan ini ya, Bu ya. Kalau kalian memasak, maka perbanyaklah kuahnya. Jangan, untuk apa kuahnya diperbanyak? Untuk dibagikan kepada tetangga. Nah, bagi tetangga juga yang dikasih, meskipun sedikit bijinya, Bu, jangan ngok-ngokan gitu ya, Bu. Nanti san kok anu pun beri wadah gitu, Bu. Enggak boleh begitu, harus disyukuri. Nah, itu contoh-contohnya. Terus tadi juga kan yang pertama beribadah hanya untuk urusan dunia. Di sini ini saya pernah mendengarkan ya sedikit tausiah juga dari Ustadz siapa saya lupa. Pokoknya gini. Besok-besok itu di masa hisab itu kita pertemukan sama seseorang yang bertanya gini sama Allah ya. Ya Allah, di mana amal ibadah saya yang saya lakukan di dunia gitu. Saya loh di dunia rajin puasa, saya rajin sedekah, saya rajin sholat tahajud, sholat duha gitu ya. Kok di catatan amal ini tapi tidak ada. Nah, seperti itu. Nanti Allah itu menjawab, kan kamu mengerjakan sholat duha, sholat tahajud, sholat sunnah yang lainnya itu kan untuk urusan dunia. Semoga dunia kamu enak gitu ya, Bu ya, hartanya diperbanyak. Pokoknya untuk urusan dunia. Nah, saya kan sudah kasihkan semua di dunia. Jadi kamu di sini tidak akan mendapat pahala seperti itu, Bu. Jadi buat ibu-ibu yang punya hajat tapi belum terkabul itu sabar ya, Bu ya. Mungkin nanti pahalanya di akhirat gitu ya. Terus Ada tanya jawab. iya, gini. Kan saya barusan sudah menjelaskan artinya budak dunia ya, Bu ya. Tanda-tandanya juga. Nah, siapa di sini yang bisa menjelaskan arti budak dunia itu saja? Budak dunia itu apa? Mungkin kalau budak dunia dalam bahasa Indonesianya kayaknya menghamba kepada dunia. Ya. Jadi istilahnya itu kita itu hidup di dunia hanya mencari harta yang untuk ditumpuk saja, tetapi tidak untuk dibagikan dan disodakokan. Itu kemudian mungkin tadi bukan saya menambahkan, tetapi memang Rasulullah pernah menyampaikan ketika dia ditanya pada di akhir zaman gitu ya, kalau tidak salah juga karena di situ di HR Abu Daud itu menyampaikan bahwa umatku di akhir zaman itu berlimpah ruah banyak, tetapi dia itu hanya seperti buih di lautan, tetapi dia itu hanya takut mati karena dia sudah kena penyakit wahan. Penyakit wahan ini cinta dunia. Jadi cinta dunia sama dengan budak dunia, mungkin seperti itu. Jadi lebih mencintai dunia daripada dia mengingat matinya. Itu yang pernah saya dengar. Mungkin seperti itu. Ya, terus ibu-ibu yang lain tahu tanda-tandanya yang saya sebutkan tadi yang ada 5. Ada yang bisa sebutkan lagi, Bu? Yang lain. Ayo coba yang 5 tadi. Anu dah, 2 aja dah, seingatnya dah. Siapa? Lupa waktu. Nah, ya lupa waktu, beribadah hanya untuk
urusan dunia. Nah, seperti itu ya Bu ya. Betul. Biasanya ibu-ibu tok menotok. Iya, nanggung gitu ya Bu ya, sampai Pak sudah asar gitu. Asal kancrit. Ya, nanti diperbaiki lagi ya Bu ya. Atau mungkin begini, kadang kita kan harus menyampaikan sholat tepat waktu. Kita itu disambung. Sholat apa? Sholat syarif, asar nyambung maghrib. Akhirnya apa? Ketika asar sudah menjelang di belakang di akhir-akhir, padahal Rasulullah itu menyampaikan bahwa sholat yang paling afdol adalah sholat subuh dengan asar. Kalau subuh itu harus tepat waktu, yang asar juga harus tepat waktu. Kenapa? Karena malaikat yang di awal pagi itu menggantikan malaikat yang malam mencatat amal yang dari sore sampai pagi. Kemudian kenapa kok asar? Karena yang sudah selesai pagi malaikat menggantikan itu mencatat yang dari pagi sampai asar. Sehingga kalau kita telat itu tidak dihitung katanya. Begitu. Jadi tidak dihitung sama Allah kalau kita telat sholat asarnya begitu. Mungkin begitu ya, itu untuk yang melalaikan sholat dan hanya cari kejantannya begitu seperti itu. Ya, diingat-ingat lagi ya Bu ya, tandanya tadi ada 5, beribadah hanya untuk urusan dunia, mencintai hartanya, terus lupa waktu, terus selalu merasa kurang dan yang kelima kikir atau pelit. Ya. Nah, dari ilmu yang saya sampaikan tadi mungkin hanya sedikit, namun dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita. Kita koreksi diri kita sendiri Bu, apakah kita sudah termasuk dalam 5 tanda tersebut? Kalau sudah termasuk, mari kita perbaiki niat kita lagi, kita rasa lagi lebih baik ke depannya, karena kan dunia memang hanya sementara ya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak ada kekurangan, saya mohon maaf karena saya juga masih pertama, masih belajar, mohon dimaklumi ya Bu ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.